Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai ayat 17 yang berbunyi, "Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, 'Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil. Ketika ada banyak orang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus, hal tersebut dilarang oleh para murid Tuhan Yesus ketika itu. Para murid Tuhan Yesus ini menganggap bahwa anak-anak kecil tersebut tidak layak datang kepada Tuhan. Mereka ini dianggap hanya akan jadi pengganggu saja. Melihat hal tersebut, Tuhan Yesus justru memarahi para murid-muridnya. Tuhan Yesus menyatakan melalui firman-Nya bahwa barang siapa tidak menyambut kerajaan surga seperti anak kecil, maka tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu, kemudian Tuhan Yesus memanggil anak-anak kecil tersebut untuk datang kepadanya, dan Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Jadi apa bedanya antara orang dewasa dengan anak kecil di dalam menyambut kerajaan surga? Kita dapat belajar dari anak kecil sedemikian rupa, di mana hal pertama adalah bahwa mereka tulus. Yang kedua, mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penuh kekaguman. Ketiga, hati mereka meluap-luap penuh sukacita saat Tuhan Yesus menjamah kepala mereka. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa? Untuk itu marilah pertama-tama kita sungguh harus sadari, tidak semuanya tulus saat kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saat dekat dengan Tuhan Yesus, motivasi kita banyak yang tidak untuk mengagumi, untuk memuji, memuliakan Tuhan, tetapi malah menginginkan untuk menerima kesenangan duniawi belaka. Yang ketiga, bahkan para murid Tuhan Yesus sampai menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga seperti yang ditulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat 5-9, bahwa mereka masih mengharapkan Tuhan Yesus mau mengangkat dirinya sebagai raja atas kerajaan Israel saja, supaya para murid dapat menerima kedudukan sebagai menteri atau sebagai pejabat tinggi kerajaan tersebut. Motivasi dari para murid Tuhan Yesus ini baru berubah sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu setelah mereka diurapi, dipimpin oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tanpa pengurapan Roh Kudus dalam mengikut Tuhan Yesus, maka kita tidak akan pernah mampu seperti anak kecil dan akan ditolak masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal di surga. Nah, renungan tentang firman Tuhan ini yang sampai kepada kita semua sebagai orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ini, supaya kita selalu harus mengandalkan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, agar kita mau untuk memperoleh bimbingan dan kita diajarinya, serta mau diingatkannya, supaya kita mempunyai motivasi yang benar di dalam mengikuti jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita dilayakkan menjadi dan sebagai warga kerajaan surga. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana ditulis pada Yohanes 16 ayat 13 dan 14 ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini, sehingga mengingatkan kami kembali apabila kami menyambut kerajaan Allah di mana Tuhan sepenuhnya memerintah hati, akal, pikiran, dan perasaan kami, dan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami memberlakukan apa yang menjadi kehendak dari pemerintahan-Mu, dari kehendak Dikos sebagai Tuhan, Raja, dan Kepala atas diri kami, umat-Mu ini, harus seperti kepolosan, ketulusan hati yang dimiliki oleh anak kecil. Kami percaya bahwa itu dapat kami miliki, dapat kami lakukan ketika kami memang mau hidup dipimpin hanya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya pada saat ini apabila ada di antara kami yang mengalami hal yang sungguh sangat tidak indah, adanya sakit penyakit yang sekarang sedang berada di dalam tubuh jasmani kami ini, terlebih sakit penyakit rohani yang sekarang mengatur diri kami, Bapa, tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk bertobat dari kuasa dosa yang akan membawa kami kepada kebinasaan itu, dan oleh pertolongan pengampunan-Mu kami boleh diampuni, kami boleh dilayakkan untuk menikmati hidup yang sesuai dengan pimpinan-pimpinan dari kuat kuasa Roh Kudus saja. Inilah harapan kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan mau dengar doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini, karena kami hanya mengetahui bahwa sesungguhnya pengabulan atas doa kami itu bukan menurut kehendak kami, tapi hanya menurut kehendak-Mu saja, sehingga kuasa-kuasa kegelapan pun tidak mau campur tangan dalam diri kami ketika Roh Kudus sepenuhnya mendiami hati, akal, dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.